Di dalam Wahyu pasal 20 kita melihat Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu pasal yang ke-20. Saudara-saudaraku, Wahyu pasal yang ke-20 kita baca mulai ayat 4 sampai dengan ayat 6. Ini dibaca dengan baik. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Iya, terus aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, jadi orang-orang yang sempat dipancung kepalanya ini yang terakhir mati, saudaraku, zaman aniaya antikris, mereka dipancung kepalanya, kemudian bangkit. Sebelum itu sudah banyak orang mati syahid, orang-orang mati di dalam Yesus Kristus, orang-orang beriman sudah banyak. Dan yang mati yang terakhir ini, mereka itu semua dibangkitkan. Dan semoga oleh kemurahan Tuhan, kita ini adalah orang yang masih hidup sampai Tuhan datang, yang mengalami keubahan. Dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 nanti ada pertemuan di udara. Orang yang mati ini dibangkitkan, orang yang hidup diobakan, pertemuan di udara. Dan kita masuk perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Kita memulaikan kerajaan 1000 tahun. Dalam Wahyu pasal 5 tadi, kita memerintah sebagai raja di bumi ini. Itu di dalam suasana Firdaus. Kerajaan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu selama 1000 tahun. Sesudah 1000 tahun kita masuk ke Yerusalem baru. Itu kekal selama-lamanya. Sekarang ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Ini orang mati yang lain itu orang yang tidak percaya, orang tidak beriman, tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Terus inilah kebangkitan pertama. Ya, kebangkitan pertama. 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ya, inilah imam-imam. Inilah isi dari kerajaan Allah yang akan datang di bumi ini. Selama 1000 tahun bersuasanakan Firdaus. Dalam kebaktian kebangunan rohani di Tanah Toraja, temanya kembali ke Firdaus. Kembali ke suasana. Itu berarti supaya kita semua ini mempersiapkan diri menjadi imam-imam dan raja-raja. Jadi selama ini, saudara-saudaraku, kita sudah harus berada dalam tanda kemenangan. Kemarin saya sudah tunjukkan 3 kemenangan yang harus dimiliki oleh imam-imam dan raja-raja. Pertama, menang atas daging. Ini yang pertama, menang atas daging dalam pergumulan doa dan penyembahan. Itu penyembahan yang benar. Jadi penyembahan ini, saudara-saudaraku, merupakan suatu pergumulan untuk melawan daging. Ini penyembahan. Jadi bukan sekedar mendapat berkat. Berkat ini kasih karunia Allah, diberikan, disediakan oleh Tuhan. Kalau saja Tuhan melihat dalam kita ada tanda-tanda kemenangan, sekalipun kemenangan ini belum sempurna, artinya kita masih baru dibenarkan. Tuhan sudah memberkati kita. Apalagi kalau kita disucikan. Kalau kita menjadi orang suci, saudara-saudaraku, soal berkat itu sudah memang hak yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan sesuatu hal yang harus digumulkan lagi, tetapi yang kita gumuli sekarang bagaimana kita disucikan. Nah, sekarang dalam kehidupan anak-anak Tuhan bergumul bagaimana mendapat berkat, sementara hidupnya tidak disucikan.
Dan dalam hal ini setan begitu licin dalam melihat ini. Oh, orang ini suka berkat, dia kasih berkat, tapi hidupnya dicelupkan di dalam dosa. Nanti akan menjadi menyesal, berada di muka pintu tidak terbuka. Kemarin kita sudah mendengar tentang pintu yang terbuka, di mana kita harus berada di muka pintu yang terbuka. Jangan sampai Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu, padahal kita sudah melayani. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal kamu. Hei, kamu yang melakukan kejahatan, undur daripadaku. Jadi saudara perhatikan pergumulan kita ini apa? Kita bergumul bagaimana kita bisa dibenarkan oleh Tuhan. Bagaimana kita disucikan. Soal berkat itu Tuhan berikan kepada kita. Saya mau jadi saksi dalam hal ini, saudara-saudara. Tapi kalau ada nada kesombongan, saya lebih dahulu mohon ampun dari Tuhan. Tuhan memberikan berkat dalam kehidupan saya, mulai dari kehidupan ini mendengar suaranya. Mulai dari situ. Saya tidak bisa mengatakan tidak diberkati. Saya harus mengakui diberkati oleh Tuhan. Di pergumulannya apa? Bergumul melawan daging ini. Di suatu waktu pelayanan, kalau daging ini berkehendak sesuatu hal, seumpamanya saya berkhotbah, saya duduk di bawah kaki Tuhan. Kalau di dalam hati ini ada keinginan untuk berkhotbah, umpamanya saya berkhotbah tentang uang. Kalau di dalam hati ada keinginan tentang uang, saya tidak akan berkhotbah tentang uang. Sebabnya tidak akan berhasil. Lebih dahulu keinginan ini harus diperangi, baru berkhotbah tentang uang. Dan banyak hal, saudaraku, yang harus diperangi, sehingga segala sesuatu nanti yang menjadi berkat itu memang Tuhan tidak akan tahan. Tuhan pegang hak kita, supaya jangan ada orang yang mengganggu gugat. Hak kita ada dalam tangan Tuhan, menjadi imam-imam, menjadi hamba yang ditebus dengan darah. Tadi malam saya bicara tentang budak belian yang hanya mempunyai kewajiban, sementara haknya dipegang oleh yang membeli kita. Dia yang memegang hak, dan dia yang membeli kita tidak akan memperkosa hak kita. Dia akan berikan jikalau dia lihat kita tidak mengutamakan itu. Kebanyakan saya ini seorang hamba Tuhan, dan kalau saya bicara ini bukan untuk main sikat tanpa alasan. Tapi kita bergumul mencari berkat, menuntut berkat, sementara daging ini dibiarkan hidup. Setan sangat berkesempatan untuk menjatuhkan hamba Tuhan semacam ini. Sangat berkesempatan. Sebab nanti kalau setan goda, dia pasti kalah. Pasti kalah, sebab dia tidak menang atas daging. Tapi kalau kita bergumul dalam doa, dalam penyembahan untuk mengalahkan daging ini, saudara-saudaraku, maka hak kita diizinkan oleh Tuhan untuk kita nikmati. Dan tidak ada orang bisa ganggu gugat. Kalau ada orang bisa ganggu gugat, kalau ada orang mau ganggu gugat, dia berhadapan dengan Tuhan. Sebab kalau kita lihat bagaimana Melkisedek datang kepada Ibrahim dengan membawa tubuh dan darah, yaitu anggur dan roti. Sekarang adalah tubuh dan darah, kemudian memberkati. Dalam tanda kemenangan itu ia memberkati. Pelayanan dalam sidang jemaat akan diberkati oleh Tuhan. Tapi lebih dahulu Tuhan mau lihat kemenangan. Jadi sudahku, kemenangan pertama tadi malam saya sudah mulai dengan menyebutkan kemenangan pertama adalah menang atas daging ini. Itu yang dalam Wahyu pasal 15. Saya tidak akan ulangi sebab sudah tadi malam, nanti akan menjadi lebih lama lagi. Wahyu 15 ayat 2 ayat 5. Itu imam-imam, raja-raja. Itu orang-orang yang menang atas binatang, atas daging. Dia berada di muka pintu bait suci Allah yang di surga, yang sedang terbuka. Sekarang kita akan lanjutkan.
Saya ulangi dulu. Kemenangan pertama menang atas daging, yang kedua menang atas percobaan, yang ketiga menang atas atas setan, nabi palsu, antikris dan pengikut-pengikutnya. Itu dalam Wahyu pasal yang ke-20. Sudah saya mulai ayat yang ke-7 dan selanjutnya kita baca di sana dalam kesempatan berikut. Tapi sekarang kita mau berbicara tentang menang atas daging. Kemenangan atas daging. Kita sudah jelas sekarang kita mengikut imam besar, bukan menurut peraturan Harun yang hanyalah merupakan pelayanan karena peraturan-peraturan. Jadi kalau pelayanan ini hanya didasarkan peraturan-peraturan, saudara-saudaraku, ada kalanya kita melayani, ada kalanya kita mungkin minta cuti dan sebagainya. Ada kalanya malah terhenti sama sekali, dibatasi oleh maut. Kuasa maut itulah dosa. Kalau sudah berbuat demikian dan kemudian tidak ada kesempatan lagi. Itu sebabnya saya menyampaikan kepada panitia bahwa penataran kita pada kali ini bukan seperti penataran-penataran yang lalu dengan mengungkapkan aturan ini dan aturan itu. Bukan berarti aturan-aturan itu sudah dilewati. Coba saudara nanti ikuti baik-baik. Kalau penataran ini kita terima dengan dasar supaya menang, maka saudara akan lihat pelayanan nanti lebih kuat daripada waktu saudara melayani hanya karena peraturan. Hanya karena peraturan, saudara akan melihat pelayanan itu lebih kuat. Dan memang lebih kuat sebab bukan hanya bisa melayani di bumi, tetapi sampai menghadapi pintu yang dibuka oleh Tuhan. Pintu yang terbuka. Mari kita memeriksa ini yang pertama ini. Jadi pelayanan kita menang atas daging. Surat Roma pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8, kita mengikut peraturan Melkisedek, mengikut Yesus Kristus. Pelayanan itulah yang kita akan ikut. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Terus, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat yang ke-11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, jadi ini banyak kali dalam pelayanan ini memang daging ini banyak menggoda kita. Tapi kalau kita katakan kita mengikut Yesus yang adalah roh, yang telah menjadi manusia, yang menebus kita dari segala kesalahan, dari segala dosa-dosa kita. Itu dalam Injil Matius pasal pertama ayat 20 saudara baca. Yesus lahir dari roh, dinamakan Yesus menjadi penebus kita, penebus dosa kita, dosa yang ada dalam daging ini. Baca ayat 12. Ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Ya, terus. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan daging, perbuatan daging. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan dagingmu, kamu akan hidup. 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, terima kasih. Inilah yang masuk dalam kerajaan Allah. Jadi ini pelayanan, ini imam-imam yang masuk di dalam kerajaan Allah, mengikut Yesus yang adalah roh Allah itu, mengikut Tuhan.